Rasulan merupakan salah satu bentuk tradisi perayaan pasca panen yang diselenggarakan oleh masyarakat Jawa di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tradisi ini biasa diselenggarakan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur terhadap panen hasil bumi yang melimpah, sekaligus untuk merti atau bersih desa, mengharap keselamatan dan menolak mara bahaya terhadap seluruh warga desa. Tradisi ini dapat ditemui di hampir seluruh desa di Gunung Kidul, bahkan beberapa desa juga menyelenggarakannya dalam level padukuhan. Waktu pelaksanaannya tidak selalu sama antar wilayah, karena rasulan diselenggarakan atas kesepakatan warga desa setelah mendapat rekomendasi waktu pelaksanaan dari tetua adat setempat. Biasanya diselenggarakan setelah panen raya atau menjelang musim kemarau. Rasulan biasanya diawali dengan membersihkan desa dan mengadakan lomba seperti sepak bola dan voli. Inti acara dari kegiatan rasulan sebenarnya adalah acara kenduri yang diawali dengan pengumpulan hasil bumi dari tiap-tiap warga yang kemudian disusun dalam gunungan. Warga desa juga memasak sajian khas ingkung ayam kampung, nasi putih, lauk pauk, dan jajanan lainnya. Sajian tadi kemudian diarak diiringi pawai warga desa yang mengenakan baju adat dan kostum-kostum lain yang jadi sarana pengembangan ide kreatif pemuda desa. Rangkaian kegiatan rasulan biasanya diakhiri dengan pertunjukan seni baik hasil kreativitas kelompok seni setempat maupun mengundang dari daerah lain. Pertunjukan seni yang biasa ditampilkan yaitu jadilan, reog, ketoprak, dan tari-tarian khas dari daerah setempat lainnya. Dan tak jarang pertunjukan wayang golek semalam suntuk jadi penutup segala rangkaian acara rasulan. Umalengge merupakan bangunan tradisional suku Bojo yang berada di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Bangunan tersebut berbentuk kerucut dan terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama dipergunakan untuk menerima tamu dan kegiatan upacara adat. Lantai kedua berfungsi sebagai tempat tidur sekaligus dapur. Sementara itu, lantai ketiga digunakan untuk menyimpan bahan makanan. Pada zaman dahulu, Umalengge digunakan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat Wawo dan juga digunakan sebagai lumbung untuk penyimpanan padi. Bangunan yang mirip rumah ini sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam. Walau terlihat sederhana, bangunan ini pasti membutuhkan keahlian khusus untuk membuatnya. Semua bahan bangunannya berupa kayu dan bambu, serta rumbia atau ilalang sebagai bahan atap dan dindingnya.
Pada zaman dahulu, jika pemilik rumah akan bepergian jauh, maka tangga rumah tersebut akan disimpan di samping rumahnya untuk menandakan dia tidak berada di rumah atau sedang bepergian jauh. Tangga itu disebut karumpan tanda. Dalam kepercayaan agama lama suku Bojo, bahwa arwah leluhur mereka bersemayam di atas atap rumah mereka yang disebut dengan wanga. Di situ mereka meyakini bahwa arwah leluhur akan menjaga keselamatan tuan rumah mereka. Pada bagian atap rumah terbuat dari jerami dan daun kelapa yang disebut dengan butu doro. Umalengge ini merupakan awal bangunan arsitektur zaman Chuhi suku Bojo sekitar abad 12 Masehi. Tari Saman adalah sebuah tarian dari suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Tari Saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Bali pada tanggal 24 November 2011. Tari Saman merupakan salah satu media untuk pencapaian pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Tari Saman menggunakan dua unsur gerak yang menjadi unsur dasar dalam tari Saman, yakni tepuk tangan dan tepuk dada. Diduga ketika menyebarkan agama Islam, Syekh Saman mempelajari tarian Melayu kuno, kemudian menghadirkan kembali lewat gerak yang disertai dengan syair-syair dakwah Islam demi memudahkan dakwahnya. Dalam konteks kekinian, tarian ritual yang bersifat religius ini masih digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui pertunjukan-pertunjukan. Tari Saman termasuk salah satu tarian yang cukup unik karena hanya menampilkan gerak, tepuk tangan, gerak-gerak lainnya seperti gerak guncang, kirep, linggang, dan surang-suring. Tarian ini dinamakan dengan tarian adat Besoga. Tarian adat Besoga ditampilkan saat Tentobos atau nyapa tahun dalam adat budaya Dayak Pesaguan. Tarian ini biasanya dimulai saat fajar menyingsing. Menurut keterangan beberapa tokoh, Besoga yang dilakukan saat Tentobos ini memberikan makna atau doa supaya padi yang ditanam semakin subur dan cepat menghasilkan buah.